warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih sahabat karakter masih bersama di Ruang BK. Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol seru banget ya Teguh ya. Seru banget. Setelah Betul. itu saya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan loh hari ini. Itulah Ruang BK Teguh. Kalau Ruang BK itu selalu memberikan hal-hal yang positif dan informatif. Kenapa? Bentar-bentar Pak. Ibu Amel, kok belum? Oh iya ya. Kenapa Ibu Amel termenung nih? Mungkin Pak semalam Pak abis nonton drakor Pak. Benar Galau dia Pak. Bisa sih. Ibu Amel, ada apakah gerangan dirimu termenung? Apakah malah tidur? Sedang ditanya sama aku. ceritanya, Pak. Sedih Oke, bukan. Udah nggak usah biarin. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Iya nih Pak, saya ini sedih Pak. Jadi saya ini khawatir banget sama psikologis anak-anak sama remaja sekarang. Betul. Itu tuh dengan tekanan sosial yang semakin besar, itu tuh bisa jadi penyebab mereka itu nggak berani untuk menolak ajakan-ajakan negatif dari teman-teman sekitar atau juga masyarakat kayaknya. Iya, kalau itu saya juga kepikiran Bu Amel. Sama, Teguh juga kan? Betul tuh Pak. Banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang kita lihat mereka sangat takut berkata tidak kepada orang-orang di sekitar mereka loh Pak. Nah betul, itu justru jadi salah satu kendala bahkan yang krusial. Tapi Bu Amel, Teguh, daripada kita lama-lama bersedih-sedih, mendingan kita langsung cari jalan keluarnya. Gimana kalau kita tanya ke psikolog? Ke psikolog. Siapa tuh Pak? Ini ada orang yang akan memberikan solusi. Wah. Saya bukakan pintu dulu, Oke, permisi. silakan. Jadi, Pasti yang ditunggu-tunggu nih. Wah, bener kan? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Oh, senang sekali kan? Dari tadi saya dengar ada yang sedih banget. Iya betul. Tapi sebelumnya saya ingin kenalkan dulu ya nih, Bu Amel, kenalin ini Ibu Salam Irma. kenal, Ibu Bu Irma adalah Amel. psikolog yang juga aktif dalam pendampingan remaja. Ini Teguh, Bu Irma. Teguh. Betul. Jadi gini Bu Irma, Ibu Amel tuh dari semalam saya lihat ya dari statusnya di IG, Galau terus ya? dari bulan kemarin kayak bawahnya sedih, terus apalagi tadi tiba-tiba sedih banget. Banyak lagi story-storynya kan dia menu-menuhin timeline saya ya. Nah tapi saya khawatir, Iya. makanya semalam saya telepon Bu Irma, Bu Amel untuk datang ke sini. Kelihatan emang mukanya sedih banget ya. Pas banget deh Pak Baby. Jadi kayaknya saya juga mau nih nanya-nanya terkait pencegahan narkoba di kalangan pelajar itu gimana. Betul Boleh. sekali. Udah pokoknya Bu Amel jangan kebanyakan sedih ya. Jangan sedih, kita juga sama-sama khawatir. Jadi kita kan ngobrol-ngobrol lah pokoknya nanti dengan Bu Irma. Ngobrol banyak pokoknya. Pak, Iya. punten, boleh disuruh Oh, iya. si Ibu kasih. Iya. Aduh, kenapa jadi saya yang salah ya? Silakan dulu. Duduk dulu. Tapi juga duduk, pemirsa juga izin duduk ya. Ibu Irma, terima kasih loh sudah hadir ke sini ke Ruang BK. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan dulu apa itu sebenarnya Ruang BK. Ruang BK ini atau Ruang Bincang Karakter adalah tempat di mana kita membahas hal-hal terkait penguatan karakter, mulai dari 8 dimensi profil lulusan, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, lingkungan belajar yang aman, nyaman, menggembirakan, serta inklusivitas dan kebinekaan seperti Jadi gini nih Bu Irma, jadi saya ini pengen tahu kalau dari sudut pandang psikolog ini, itu tuh gimana sih kondisi psikologis remaja saat ini yang bisa membuat mereka tuh rentan terhadap pengaruh ajakan negatif dari narkoba. Bu. Iya, ini belum selesai sih openingnya Bu Amel, semangat banget nih. Pak, punten Pak. Iya, udah kalau gitu benar. Ya, silakan Bu Irma ya. Antara semangat sama overthinking ya. Bu Amel ya, kelihatannya memang begitu ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal remaja nih gitu ya Bu Amel, ini kan memang masa perkembangan yang sangat dinamis ya. Sangat dinamis, sangat kompleks gitu ya, baik terkait dengan perkembangan fisik dia, lalu kemudian yang terkait dengan emosi maupun juga secara sosial. Nah, si anak-anak remaja ini biasanya memang sedang dalam fase membentuk identitasnya dia. Jadi sedang dalam proses mencari jati diri ya. Nah, di sini kebutuhannya diterima sama lingkungan itu sangat luar biasa. Jadi buat anak remaja, teman itu adalah dunianya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di rumah dia nggak mendapatkan lingkungan yang aman, tidak pernah diakui juga sama keluarganya gitu ya, tervalidasi, maka biasanya kecenderungannya akan mencari validasi itu di luar rumah gitu. Nah, ini memang akan rentan sekali gitu sama pergaulan yang negatif. Salah satunya ya ini bisa dalam pergaulan yang berhubungan dengan obat-obatan. Seperti itu.
Nah kalau gitu Bu, apa yang bisa orang tua lakukan gitu untuk memperkuat daya tahan mental anak-anak remaja itu dalam menghadapi tekanan dari teman yang sudah disampaikan teman-teman sebaya ya. Iya, teman-teman sebaya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, peran orang tua itu sangat besar sekali nih Bu Amel gitu ya, untuk bisa mendukung dan membangun daya tahan secara psikologis atau mentalnya mereka gitu ya. Jadi bagaimana orang tua bisa menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang hangat, terbuka dan komunikatif, ini akan sangat berdampak sekali karena ketika mereka didengar, mereka dihargai, mereka diterima, mereka pasti punya fondasi mental yang lebih kuat dan secara psikologis juga ya pasti lebih sejahtera begitu. Oh seperti itu. Jadi memang ada kebutuhan itu justru untuk Betul remaja ya. sekali, Nah kita betul. juga ada remaja di sini. Saya juga pengen jadi penasaran Luar juga. biasa loh. Betul. Sebagai duta nih, saya juga jadi penasaran nih Bu Irma sama Teku. Sebagai duta gitu ya Teku, tentu banyak sekali hal yang harus dilakukan. Pekerjaannya tidak mudah ya tentu ya. Nah, kira-kira tantangannya apa kok ketika melakukan itu? Tantangannya kalau menurut saya sendiri ya, pribadi saya itu kurangnya kesadaran dari remaja ini. Mungkin remaja ini mungkin tahu bahwa itu narkoba itu berbahaya, tapi mungkin ada juga menimbulnya rasa penasaran mereka terhadap narkoba tersebut. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang negatif mungkin ya. Ya. Nah cara mengatasinya gimana nih? Ah, cara mengatasinya gimana? Untuk cara mengatasinya itu membangun jaringan dengan teman-teman, guru, dan komunitas untuk berkomunikasi lebih dekat gitu. Misalnya bisa sharing-sharing, jadi supaya tidak kena mental juga gitu. Berarti mencari kesibukan, kegiatan positif untuk mengisi itu ya. Betul sekali. Karena sebenarnya ini juga penting nih, Teguh dan juga Bu Irma. Begini, kadang-kadang anak-anak tuh tahu ini salah, Benar. ya kan? Tapi kadang-kadang tadi tekanan Dari teman lingkungan, tekanan teman sebaya karena takut dikucilkan, takut nggak ditemenin atau lainnya. Tapi gimana dari sisi psikologis tuh biar anak-anak berani bilang saya nggak mau ikutan, itu gimana caranya? Iya, jadi sebenarnya salah satu challenge ya atau tantangan terbesar pada anak remaja nih itu kesulitan untuk bilang enggak sama teman-temannya gitu ya, karena memang mereka kan ada yang namanya konformitas. Jadi temannya melakukan ya dia harus ikut Dia ikut gitu juga, kan. gitu. Nah, maka kenapa perlu sekali gitu memang mengajarkan anak-anak remaja ini untuk bilang tidak tanpa merasa takut dikucilkan gitu ya, atau misalnya kehilangan relasi sosial dengan teman sebayanya. Nah, ini memang bagian penting sekali untuk pengembangan keterampilannya mereka ya, namanya asertif gitu kan kepada teman sebayanya. Jadi bagaimana dia bisa mengekspresikan pendapat, terus kemudian isi pikirannya tanpa takut tadi. Nah, untuk bisa membentuk keberanian ini memang perlu banyak sekali nih hal yang harus dilakukan ya, Teguh dan juga mungkin teman-teman remaja lain. Yang pertama pastinya mereka harus paham sekali akan nilai-nilai pribadinya seperti apa. Harus Jadi mengenali diri. prinsip juga gitu ya. Jadi punya prinsipnya seperti apa. Nah, kemudian memang perlu melatih kemampuan asertif ya. Dan untuk kemampuan asertif ini kan kemampuan untuk mengekspresikan isi pikiran. Ya. Memang dimulainya harus dari keluarga. Betul. Jadi kalau keluarga sering diskusi sama anaknya, ya anaknya akan punya keterampilan atau terbiasa dengan cara penyampaian pendapat gitu. Dan pastinya juga orang tua harus menerima itu gitu ya. Jadi jangan di label dulu, jangan dihakimi dulu gitu ya. Lalu kemudian penting juga orang tua di rumah, pastinya juga guru ya di sekolah ya. Kalau kita bicara soal teman-teman ini kan memang juga masih di sekolahan juga gitu ya. Jadi betapa pentingnya ketika divalidasi dan tidak dianggap remeh gitu sama Diperhitungkan lah ya. orang-orang dewasa ini gitu, sehingga mereka jadi lebih punya keberanian untuk menyampaikan pendapat gitu tanpa rasa takut. Ya, jadi banyak banget nih kayaknya aspek-aspek yang mendukung seperti tadi mengenal potensi diri atau Betul. mengenal diri, prinsip-prinsip itu kayak gimana. Nilai-nilai pribadi. Betul. Kemudian juga untuk membentuk komunikasi Yang baik, asertif. yang asertif dari Betul. lingkungan keluarga dan juga memvalidasi nih ya Bu Penting ya. itu, biar tidak terjadi juga penolakan sosial ya. Betul. Nah, jadi saya ini penasaran nih dalam membentuk karakter anak yang hebat dan juga kuat, tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan-ajakan negatif itu. Bagaimana nih Bu peran keluarga itu untuk bisa bersinergi? Kan sekarang banyak nih remaja-remaja itu ikut organisasi kepemimpinan Betul. seperti OSIS. Ada Betul. juga kalau di sekolah itu
ekstrakurikuler Betul. yang juga bisa menjadi wadah Iya. bakat minat siswa. Nah, itu Betul. bagaimana nih orang tua bisa bersinergi terhadap dua ini? Dulu karena kan kementerian kita juga sedang menggalakkan tentang kepanduan Iya. dan ekstrakurikuler. Jadi rasanya bisa sejalan nih, Wirma. Jadi kalau kita bicara nih soal bagaimana membangun karakter anak remaja, itu kan memang yang pertama udah pasti keluarga, yang kedua sekolah, dan kemudian masyarakat ya. Nah, kalau kita bicara keluarga, ini kan sistem pendukung yang utama sebetulnya dalam rangka pembentukan karakter si anak remaja. Jadi memang kalau rumah bisa memberikan tempat yang aman secara emosional, anak merasa dicintai, dihargai, gitu ya, diterima, ini akan menjadi fondasi yang kuat sekali gitu ya bagi mereka untuk bisa tumbuh besar berkarakter ya, dan pastinya juga kesehatan mental juga lebih positif gitu ya. Dan yang pasti juga kepada anak-anak remaja ini perlu untuk memberikan kepercayaan gitu ya, karena dibilang anak-anak bukan, tapi orang dewasa ya juga bukan kan ya Teguh ya gitu ya. Dan harus ada batas yang jelas ya, dan konsisten dalam rangka pengasuhan, dalam mendidik mereka gitu ya. Jadi jangan sampai hari ini boleh besok enggak gitu. Jadi perlu ada konsistensi ya. Kemudian kolaborasi sama organisasi baik di sekolahan maupun di luar sekolah ya. Ini akan sangat membangun sekali karakter dan kemudian juga keberanian si anak itu ya. Dan yang paling penting juga perbanyak aktivitas positif gitu ya, untuk bisa mengasah yang namanya tanggung jawab, terus kemudian kepemimpinan yang positif ya. Jangan sampai kepemimpinan kemudian salah tempatnya ya. Dan juga nilai-nilai secara sosial. Nah, disinilah sebetulnya orang tua dan sekolah idealnya bisa saling bersinergi gitu. Bersinergi gitu ya. Jadi tadi ada orang tua atau keluarga, sinergi dengan sekolah, dan juga sinergi dengan masyarakat. Betul. Dan kalau zaman sekarang nambah satu lagi nih, Ya, media. media, Ya kan? benar. Media juga turut serta ya. Betul, Wirma, ya? sangat mempengaruhi sekali. Betul. Wah, banyak banget nih informasi, daging banget nih Kak Pepi. Betul banget. Ini kita udah ngobrol-ngobrol. Saya tadi akhirnya kayak mau tanya nggak ya? Karena semua langsung sudah dijelaskan Iya, banyak mau tanya banget. ini, langsung Sudah Bu Irma, dijelaskan. sudah dijawab, sudah dijelaskan. Jadi Iya. kayak overthinking kita semuanya langsung terjawab Betul. gitu. Bisa menjadi jawaban juga untuk sahabat karakter tentunya. Siapa tuh ketuk-ketuk? Ada tamu lagi Siapa kan? ya Pak? Mungkin saya izin buka dulu. Silakan Izin Bu Amel. Bu Irma. Silakan Bu Amel. Siapa nih? Kejutan lagi kayaknya untuk hari ini ya. Siapa Bu Amel? Ibu, silakan Ibu masuk Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Ibu Prita. Senang sekali bisa hadir. Iya. Udah lama banget Kak kesini. Udah lama ya, Bu, ya? Sebelumnya saya sebenarnya datang ya. Datang, Tapi cuma jadi penonton. Ah, Saya masa nggak sih? masuk. Masa sih? Iya. Siapa yang bilang kayak gitu? Kayaknya saya nggak minta itu deh, Bu. Kru yang minta, Bu, kayaknya, Bu. Emang iya. Iya, kru yang minta kan kalian bilang Masa sih? iya kan Bang, nggak usah undang buka pus kali gitu kan kemarin. Jangan gitu dong, ini bercandanya masalah karir nih. Jangan bercanda kita. Kalau gitu duduk aja deh, duduk daripada panjang urusannya. Silakan Bu Rita. Ini ada Bu Irma juga ada Teguh, duta pelajar anti narkoba kita. Amel. Terima kasih banyak Bu Kapuh, Bu Rita sudah hadir bersama kita di sini. Selesai tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Bu Irma tentunya terkait tentang pencegahan narkoba di kalangan pelajar dari sisi psikologi seperti apa sih gitu. Sebelumnya juga kita sudah membahas bersama Ibu Eva dari BNN gitu ya, banyak sekali informasi yang disampaikan. Nah, ini juga ada Teguh sebagai duta pelajar anti narkoba. Tapi gini, Ibu Prita, mumpung Ibu kesini ya, akhirnya kesini ya, benang itu saya selalu ngajak Ibu kok sih. Kalau dari kementerian Bu Prita, kira-kira hubungan relevansi karakter anak Indonesia hebat dalam menghadapi ancaman narkoba tuh seperti apa sih sebenarnya? Iya, terima kasih Pak Pebi. Jadi kalau kita bicara tentang ancaman narkoba dan kaitannya dengan karakter, ini tentu sangat berrelevansi sama kuat sekali ya. Cita-cita kita bersama tentu kita ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, dan juga bangsa yang memiliki generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dan kalau kita melihat visi dari Bapak Presiden saat ini, kalau kita lihat di Asta Cita, terutama poin keempat, itu terkait pembangunan sumber daya manusia. Nah, saat ini ada 8 karakter utama bangsa, yang sebenarnya tuh ujung-ujungnya adalah ingin tadi menciptakan generasi muda Indonesia, generasi yang memang nantinya bisa berkiprah dan juga membangun bangsa Indonesia.
generasi yang sehat, cerdas, berkarakter tentu harus terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif dan juga memiliki resiliensi terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang ada di luar, termasuk juga bahaya narkoba. Jadi ini menjadi PR kita bersama nih Pak Pebi, memperkuat karakter anak Indonesia, dan ini sebenarnya bisa dimulai dari proses pembiasaan hal-hal positif setiap harinya. Jadi kegiatan aktivitas sehari-hari Betul, bahkan itu harus dimulai sejak sedini mungkin gitu ya. Dengan memiliki pembiasaan hal-hal positif setiap hari, ini dipercaya akan membentuk karakter anak Indonesia yang kuat dan juga tadi memiliki ketahanan diri untuk tidak terjerumus pada hal-hal negatif, termasuk juga narkoba. Kami juga penasaran nih Bu, bagaimana kan kalau misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya gerakan 7 kebiasaan Nah, iya, betul. Nah, bagaimana penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini itu dapat menjadi bagian penguatan karakter anti narkoba? Iya itu. Jadi memang betul di akhir Desember 2024 Kementerian Pendidikan dan Menengah ini sudah meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebenarnya sifatnya kultural partisipatif, artinya harus melibatkan peran serta seluruh ekosistem pendidikan, dan harapannya ini menjadi gerakan yang kultural ya, menjadi membudaya. Nah, dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita berharap tentu saja tadi menghasilkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter. 7 kebiasaannya apa saja sih? 7 kebiasaan ini adalah mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ada 7 kebiasaan. Yang itu dekat banget dengan kita. Benar, itu sebenarnya hal-hal yang mungkin sering dilakukan, tapi mungkin kadang konsisten gitu ya. Ada yang mungkin kadang-kadang belum menjadi rutinitas gitu. Nah, proses pembiasaan ini diharapkan menjadi membentuk kebiasaan, dan dari kebiasaan harapannya membentuk karakter dan kepribadian. Dan kalau ini dilakukan secara kolektif, tentu ini akan membentuk peradaban bangsa Indonesia. Betul, jadi bayangkan kalau anak-anak kita punya kebiasaan-kebiasaan positif ini, tentu secara kolektif ya bangsa Indonesia insya Allah akan menjadi bangsa yang maju. Nah, 7 kebiasaan ini Pak Pebi, Bu Amel, kalau misalnya dilakukan sebenarnya tidak hanya bermanfaat membentuk kesehatan fisik, tapi juga mental dan juga spiritual, tapi juga sangat bermanfaat untuk membentuk karakter. Jadi misalnya kita mulai dari bangun pagi. Ternyata bangun pagi ini juga sangat berdampak terhadap masalah disiplin. Terus juga menghargai waktu. Betul. Nah, orang yang sudah paham bagaimana menghargai waktu, tentu akan memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan hal positif gitu ya. Kemudian beribadah ini tidak hanya tentang ritual, tapi tentang karakter religiusitas, kemudian juga berhalak mulia. Dan orang yang beribadah tuh sebenarnya salah satu bagiannya adalah merawat diri sendiri. Orang yang merawat diri sendiri tentu nggak akan pakai narkoba gitu ya. Iya, betul. Terus berolahraga tentu bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga tadi kesehatan mental ya. Dengan mental yang sehat tentu juga memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih gitu hal-hal apa yang baik untuk dirinya, apa yang buruk. Jadi banyak sekali ya. Terus apalagi tadi misalnya makan sehat bergizi tentu juga mempengaruhi kesehatan fisik, tapi juga membantu daya fokus juga ya, fokus untuk belajar, untuk berpikir secara jernih gitu ya. Kemudian gemar belajar ini sebenarnya harapannya juga membentuk karakter untuk mau terus belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan juga memiliki nalar yang kritis gitu ya, sehingga juga apapun yang mungkin merugikan dirinya, iya, itu mereka bisa berpikir secara kritis apakah ini hal yang baik atau tidak gitu. Kemudian juga bermasyarakat ini juga mengajarkan anak-anak untuk bisa menjadi makhluk sosial, untuk bisa berinteraksi, untuk bisa mengasah empati, dan ini juga sebenarnya sangat besar kaitannya untuk saling menjaga di antara teman sebaya gitu. Dan juga yang terakhir tidur cepat ini juga sangat membantu anak-anak kita sebenarnya untuk mitigasi terhadap pengaruh-pengaruh buruk gitu ya. Banyak kasus atau isu-isu terkait misal adiksi gawai dan lain-lain itu juga sangat berkaitan erat dengan kebiasaan tidur cepat gitu. Itu kan dilakukan konsisten dari awal hari hingga menutup hari ya kan. Sebenarnya kan bahkan sangat membantu sebenarnya. Betul ya kan? Sekali. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Tapi bicara tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita kan juga mengenal ini Bu Kapus.
catur pusat pendidikan. Oh, iya, Ada betul. keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga media. Betul. Perannya seperti apa, Bu? Itu untuk Iya. penguatan anti narkoba ini. Jadi catur pusat pendidikan ini sebenarnya perluasan dari yang sebelumnya kita kenal sebagai tripusat pendidikan ya. Sebelumnya ada sekolah, keluarga dan masyarakat. Sekarang di dunia digital yang luar biasa ini kita menambah peran media gitu. Nah, 4 pihak ini bisa dibilang adalah aktor kunci untuk proses pendidikan di Indonesia. Keluarga tentu saja menjadi pihak yang bisa dibilang kunci pertama ya, karena memang menjadi sekolah yang pertama dan utama bagi anak yang bisa mengajarkan pendidikan nilai sejak anak itu bahkan lahir gitu ya. Kemudian sekolah tentu saja melalui proses dan juga pembentukan kultur di sekolah ini memang harus menanamkan tadi pendidikan nilai, budi pekerti gitu ya, dan dari 7 kebiasaan ini sebenarnya juga pihak sekolah ini harus juga memiliki value yang sama juga gitu antara sekolah dan juga keluarga gitu, karena keberhasilannya sebenarnya terletak dari bagaimana hubungan dan juga kolaborasi antara sekolah dan juga keluarga. Kemudian masyarakat tentu juga sangat berperan ya. Bagaimana kondisi masyarakat di sekitar sekolah tentu juga akan memengaruhi juga karakter anak-anak gitu ya. Jangan sampai di rumah sudah diajarkan tidak membuang sampah, di sekolah juga, tapi begitu anak-anak keluar sekolah lihat masyarakatnya ternyata nggak sama nih value-nya gitu. Jadi juga masyarakat memiliki peran yang luar biasa. Yang paling penting sekarang juga media nih, Pak Pebi gitu ya. Apapun yang terjadi di belahan dunia manapun dengan sangat mudah diakses oleh anak-anak saat ini ya. Karena juga lewat internet gitu ya, platform digital dan yang lain. Jadi kalau dulu mungkin ada istilah butuh satu desa untuk mendidik anak. Kayaknya satu desa sekarang udah nggak relevan ya gitu. Kayaknya butuh satu dunia untuk membesarkan anak gitu. Karena memang ya itu tadi sumber informasi itu bisa dari mana saja. Jadi memang peran seluruh pihak tuh luar biasa penting gitu ya. Baik itu informasi yang positif ataupun negatif. Makanya justru peran semua pihak menjadi penting untuk menyaring itu semua. Baik, menarik sekali. Jadi memang yang namanya 4 ataupun catur pusat pendidikan menjadi sangat penting ya dalam hal ini untuk penguatan karakter anti narkoba. Iya, siap. Nah, gimana tuh? Udah banyak informasi kali ya kita ya? Saya hari ini sangat banyak mendapatkan informasi-informasi yang baru nih. Dengan adanya bimbingan dari ibu-ibu yang hebat-hebat ini, mungkin banyak sekali ini pemikiran saya, wah seperti seharusnya seperti ini gitu. Betul. Dan juga tadi tambahan dari Bu Irma dan Bu Kapus itu tuh kalau keren di mata teman itu tidak hanya keren secara penampilan, keren secara jago-jagoan, tapi keren untuk berani berkata tidak pada hal yang salah seperti ajakan narkoba itu. Betul. Berapa asertif ya? Iya, Kalau Irma gimana, Bu? Ya, jadi memang kalau kita mau menjadi seorang pribadi yang keren gitu ya, harus berani untuk bilang enggak. Tapi untuk berani itu kan dibutuhkan juga ya support system. Pasti kan tadi seperti Bu Prita udah sampaikan ya, jadi ada keluarga ya, masyarakat, sekolah gitu ya, dan juga tadi media sosial yang lebih positif gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini gimana nih Bu, kita bagaimana siasat kita nih Bu untuk sama-sama menciptakan karakter yang kuat dan juga bisa memerangi dan mencegah narkoba. Betul. Iya. Tadi kan kelihatan ya, semua pihak itu perlu menempatkan dirinya sebagai aktor kunci ya. Di posisi masing-masing. Jadi mari bersama-sama kita memperkuat karakter seluruh anak di Indonesia. Karena hanya dengan karakter yang kuatlah kita bisa memutus rantai narkoba. Wah, memang banyak sekali Bu Amel ya. Kalau kita bicara tentang memutus rantai narkoba, sudah banyak disampaikan oleh para narasumber kita. Terima kasih loh Bu Kapus, Bu Irma, dan juga Tekut yang berbagi pengalaman juga untuk kita semua. Jadi sahabat karakter nih, kalau saya bingung, aduh gimana caranya? Makanya tonton ulang juga nggak apa-apa ya. Dari awal ya, dari episode 1. Betul. Jadi kita sudah memberikan banyak informasi dan kita juga ingin mengajak seluruh sahabat karakter untuk ikut bergerak. Nah, saya ada kalimat mungkin penyemangat untuk mereka ya, bisa ya. Nanti mungkin saya akan bilang, anak Indonesia hebat, jawabannya berani putus rantai narkoba. Kita sambil berdiri boleh? Boleh. Ya. Oke, ya. Nanti coba saya pimpin, anak Indonesia hebat, jawabannya berani putus rantai narkoba. Itu gayanya gimana nih Pak? Gayanya gini aja. Oke. Ya. Bukan gini-gini. Berani kakak, gini aja. Oke, siap. 1, 2, 3. Anak Indonesia hebat, berani putus rantai narkoba.